Kurang 3, yang 3 kemana nih? 1. Dua lagi siapa ya? Itu aqua kayaknya kemarin banyak. Apa siang-siang ada yang masuk sini terus minum? Siapa nih? Ngumpet-ngumpet. Satu lagi siapa ya? Belum masuk kelas ya? Rosid. Kemana Rosid? Orang nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis saah. Ikhwatil ahibba, ikhwatul talabah, naftatih wa nabda darsana hadas sabah bil basmalah. Kelompok 1. Ketuanya siapa kemarin? Hanif. Kemarin sore yang tidak ikut ikut semua ya. Siapa aja anggota antum? Ya. Lukman. Terus Rifai. Satu lagi Amri. Kelompok 2, ketuanya siapa? Kemarin di mana antum anunya? Di sini, di luar ya. Kelompok 2, Fatih. Anggotanya siapa aja Fatih? Noval, Yakub, Subhan, Fahri, Rama. Ikut semua kemarin. Izin apa? Misi kemana? Oh. Kelompok 3 ketuanya siapa? Gozi. Kemarin yang tidak siapa aja anggota antum? Kelompok 3, kelompok 4 lengkap kemarin. Absen dulu untuk yang hari ini. Hanif, Haidar, Fatih, Fahri, Farhan, Sidik, Bintang, Rashid, Mu'ad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Noval, Rama, Yakub, Hagi, Guzi, Sahban. Kenapa Din? Mikir apa? Loading. Yahya, Yoga, Zaki. Oke, pagi ini kita lanjutkan al-akhta' al-manhajiyah fil halaqat al-Qur'aniyah. Kemarin sudah kita bahas poin 1 atau kesalahan yang pertama sampai yang ketiga. Kita sekarang masuk ke al-khata' ar-rabi'. Sampai seterusnya akan disampaikan dan dibahas oleh Muhammad Rizal Amri. Sama nanti kalau masih cukup waktu ya dilanjutkan oleh Noval, gitu ya. Fadhal, Amri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Hamdan wa syukurillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembahasannya kemarin yang belum dilanjutkan. Al-khata' ar-rabi', kesalahan yang keempat. Al-luju'u ila uslubi takhwif, yaitu menggunakan metode mengancam. Ya jauh ba'dul muallimin bi qasdil jadbi talabah, yaitu ada sebagian dari guru yang berniat untuk memikat hati santrinya, siswanya. Wa khususan annasyah minhum, terutama bagi para remaja yang berada di antara mereka. Ilal Qur'anil Karim wal iltizami bid-dini umuman, yaitu menarik mereka terhadap untuk mempelajari Al-Qur'anil Karim dan komitmen di dalam agama ini secara umum. Au biqasdi dhabdil halaqah ahyanan ila tibail uslubi takhwif, atau dengan niat untuk mengatur halaqah. Ada kalanya seorang guru itu mengikuti metode takhwif, yaitu menakut-nakuti atau mengancam. Laisa bil asa aw bil wasail al madiyah, bal bil istikhdamil umuril ma'nawiyah, yaitu bukan dengan tongkat ataupun dengan perkara-perkara atau dengan wasilah-wasilah materi, akan tetapi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat moral, kal ayatil Qur'anil Karim, seperti ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, au ba'dul hadis, atau sebagian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wal athar, dan asar. Fatarahu mathalan yurakiz ala ayatil wa'id wa tarhib. Jadi Anda melihatnya, misalnya berfokus pada ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat yang membuat manusia itu takut. Wa yafratu fi iradil qisasi al-mali'ah bi suril adab aw halak, dan melebih-lebihkan dalam menyebutkan cerita yang penuh dengan gambaran-gambaran siksaan ataupun kehancuran. Wa yafu inda kulli ayatin aw qissatin liyazid al-amru haulan bi uslubil akhad wa ibaratuhu al-masju'ah wa isyaratuhu al-masmu'ah, yaitu dan dia berhenti di setiap ayat ataupun cerita untuk meninggalkan masalah dengan kengerian, fresh resonansinya dan referensi ensiklopedinya. Translate. Wa yafalu tamaman amma fi hadzal uslub min mukhalifati liman hajin an-nabawi al-karim, yaitu mengabaikan secara mutlak metode-metode manhaj Nabi SAW dengan contoh fit tawazun baina janibi targhib wa tarhib, yaitu dalam hal keseimbangan atau proporsional antara aspek yang mereka sukai dan mereka benci. Semua fil luju ila uslubil hiwar al-hadi wal hajah al-maqinatin, yaitu dengan menggunakan dialog yang tenang dan argumen-argumen hukum. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan sebuah kisah, wa maqissatun asyabbu alladhi ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu fi zina. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Illa khairun syahidun ala hadzal manhaj al-qawim, kecuali kebaikan orang yang melihat atas ini adalah manhaj yang lurus. Faqad qama as-sahaba ilaihi liyadribu wa yasjaruhu. Kemudian para sahabat yang mendengar hal tersebut berdiri kepadanya untuk memukulnya dan untuk menghardiknya. Kemudian fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Walam yazid ala an da'ahu ilahi wa qarrabahu minhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggilnya, kemudian memerintahkan pemuda tersebut untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sabda, hal tardau li ummik, apa kamu ridho kalau ibumu digituin? Hal tardau li ukhtik, apa kamu ridho ukhtimu digituin? Hal tardahu li ibnatik, apa kamu ridho anak perempuanmu digituin? Hal tardahu li ammatik, apa kamu ridho bibimu dari jalur ayah digituin? Hal tardahu li khalatik, apa kamu ridha bibimu dari jalur ibu digitukan? Wa fi kulli marratin yuradul fatala, dalam setiap pertanyaan tadi pemuda tadi berkata, tidak, saya tidak mau ibuku digitukan, saya tidak mau saudariku digitukan.
Wa yuraddu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakadzalikan nas la yardawna." Dan demikian pula juga manusia, tidak ada yang mau saudarinya digitukan. Summa wada'a yadahu asy-syarifah ala sadril fata wa khada yad'u lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau yang mulia di atas dada pemuda tadi seraya berdoa, Allahumma gfir dzambah, ya Allah ampunlah dosanya, wa tahhir qalbah, dan sucikanlah hatinya, wa hasin farjah, dan bentengilah kemaluannya. Faqamal fata wa ma'ala dhahral ardu syai'un abghadu ilaihi minaz zina. Arti globalnya kurang lebih seperti ini. Kemudian pemuda tersebut tidak berkontribusi sedikit pun terhadap hal-hal yang menuju dengan zina, ataupun pemuda tersebut itu sangat membenci suatu hal-hal yang mengarah kepada zina. Wa kana qad dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ala dhahriha syai'un ahabbu ilaihi minhu. Aku tidak paham ini. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi yang paling dia benci selain dari zina. Yang paling dia benci ya, tidak ada yang lebih dia benci dari zina, dan tidak ada yang lebih dia cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada minhajul hiwar al-iqna'. Yang demikian itu adalah manhaj berbicara yang memuaskan. Maksudnya manhaj berbicara yang bisa membuat lawan berbicara itu puas dengan jawabannya. Wa hadi atharul al-ijabiyah al-mubasyarah ala qalbi wal fikri. Dan hal tersebut, metode ini yang hiwar al-iqna' tadi itu sangat membekas dan sangat merespon langsung terhadap kepada hati dan pikiran. Fabi falyakun amal, dan dengannya menjadi sebuah amal. Wa ani falyakun al-tarkiz, dan atasnya menjadi kefokusan. Fa inna intikasah at-talib wa nafuruhu min ajwa'il Qur'an wa ta'limihi hiya natijah tabi'iyah li mukhalifatin hada al-manhaj al-qawim. Kemudian, maka sesungguhnya kemunduran seorang siswa dan keterasingannya dari suasana Al-Quran Al-Karim dan pengajarannya itu adalah hasil yang alami dari pelanggaran manhaj yang ini, manhaj yang lurus. Fit tariqatin fit tarqit tarbiyah wa ta'ammul, dalam metode tarbiyah dan interaksi. Faqad humila bi uslubi takhwif asyadid ma la tatbiquhu awatifa an-nasyah. Faqad humila, dan telah dikandungnya kan? Dikandung atau dibawa? Telah dikandung atau dibawa. Bi uslubi takhwif, dengan metode takhwif atau menakut-nakutin, asyadid yang keras, ma la tatbaquhu awatifahu an-nasyah. Tutiquhu. Tutiquhu. Mala tutiquhu awatifahu an-nasyah, dan apa-apa yang tidak diterapkan di dalam emosi anak-anak muda. Kalau tatbaquhu menerapkan, kalau tutiquhu tidak mampu. Oh, tidak mampu. Oh. Wala titamilu ila uslubi tasdi' wa targhib khususan fi marhalati tafulah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lebih condong terhadap metode motivasi dan memotivasi dengan hal-hal yang mereka sukai, khusus fi marhalati tafulah, terkhusus di dalam marhalah anak-anak. Wasa libat iqna' wal hiwar fil marhalatil murahaqah. Dan metode-metode yang memuaskan, dialog-dialog yang memuaskan dalam marhalah anak-anak masa remaja. Intinya dalam kesalahan yang keempat ini, ada sebagian guru yang menggunakan metode-metode untuk menakut-nakuti. Namun Rasulullah SAW mengajarkan sebuah pengajaran yang mulia, yang mana ketika Rasulullah SAW orang yang paling mengetahui tentang hukum di dunia ini, ada orang yang minta izin zina kepada Rasulullah. Rasulullah jelas tahu hukum dari zina itu apa. Kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu kan berdiri hendak memukulnya dan menghardiknya. Kemudian dengan manhaj yang baik, metode hiwar al-iqna' Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menalang mereka, kemudian menjelaskan, memberikan arahan, apa kamu mau ibumu digitukan, apa kamu mau uktimu digitukan, gitu ya. Kemudian di sini jelaskan asarnya, bekasnya itu langsung jelek ke dalam hati dan pikiran pemuda tadi. Karena pemuda yang awalnya geruduk-geruduk datang minta izin, kemudian dijelaskan
Apa kamu mau ibumu digitukan? Gitu. Hadisnya, jadi kurang lebih seperti itu langsung celep masuk ke dalam pikiran dan hati pemuda tadi. Rasulullah SAW mengajarkan dan beliau lebih condong kepada metode yang seperti ini. Dan lanjut ke pembahasan yang kelima, al-khata' al-khamis. At-tamassukul harfi bi tariqatin muayyanatin fit ta'lim, yaitu bersikukuh harfiah pada cara ataupun metode yang ditentukan ataupun spesifik dalam pendidikan. Yalja'u ba'dul muallimin ila tamassuki syadid awil harfi bi tariqati tadris al-muqarrarah lil halaqatil qur'aniyah. Beberapa guru ada yang bergantian untuk mematuhi secara ketat ataupun harfiah metode pengajaran yang ditentukan. Au bi tariqatin khasatin bihim, atau metode mereka sendiri. Ta'alamuha aw warithuha rubama qabla iddatin 'uqudin minaz zaman, yaitu mereka belajar ataupun mereka mewarisi mungkin beberapa dekade yang lalu ataupun beberapa waktu yang lalu. Alladhi taftahat wa tatafattah amamahum kulla yaumin abwabad dunya ala masra'iha, yaitu yang mana metode tersebut itu tidak sesuai ketika diterapkan pada saat ini. Waqad tatassama hadhihi tariqah birratabah, kemudian waqad tattasimu hadhihi tariqah birratabah, dan telah dinamakan metode ini dengan metode ar-ratabah, yaitu ar-ratabah membosankan. Wa ahyanan bil jamud, dan terkadang dengan sebutan al-jamud, yaitu macet ataupun terhenti. Wa tajdahum yataharrabuna man istikhdam wasail tansyid wa asalib targhib, dan kamu mendapati mereka itu melarikan diri dari mengambil perangkat-perangkat yang dapat membuat mereka itu semangat dan metode-metode yang mereka sukai. Mimma yuaddi ila dha'fir ruh al-huyuyah wat tafa'ul fil halaqah syai'an fa syai'an, dan apa-apa yang didapat dari lemahnya ruh, temu tenaga dan pekerjaan di dalam khalaqah sedikit demi sedikit. Au isya'atin jawin minal khamul alladhi ma yalbisu an yuaddiya ila naw'i minal mumil lada talib, atau menyebarkan kelesuan yang menyebabkan kebosanan pada diri siswa. Wala yakhfa malihsasi ma liihsasi at-talib bil mu'mil min ta'thiri salabi ala nasyatihi wa intajihi bal wa intizamahu wa huduruhu, dan tidak dapat ditutupi bahwasanya perasaan seorang talib, seorang santri itu memiliki kejenuhan dari bekas-bekas negatif dari kegiatan yang dihasilkan. Ini dilangkai enggak apa, Ustaz? Ini Ustaz. Yang mana? Yang wal khatau dzatu. Enggak apa-apa. Langsung ke halaman selanjutnya. Wa hiya fil haqiqah akhtara salbiyah qad ta'assalat fi mayadin at-ta'lim al-'am. Kenyataannya, hal negatif yang paling berbahaya yang telah mengakar di dalam bidang pendidikan umum adalah fasbahat at-tarbiyah fi dawi hadal mafhum ibarah an sitaratin 'alal mufradat ad-dirasah, yaitu pendidikan dalam konsep ini adalah tentang mengendalikan kosakata akademik. Aktsaru minal ihtimam biha 'ala annaha wasaili li ta'dili sulukil muta'allim wa taqwimahu, daripada memperhatikannya sebagai sarana untuk memodifikasi dan mengevaluasi perilaku para pelajar. Intinya, dalam kesalahan yang kelima ini, terkadang ada seorang guru yang masih bersikukuh dengan metode lama. Namun metode lama dan jadul tersebut sudah tidak layak dan tidak standar digunakan pada tahun ini, pada saat ini. Jadi mau tidak mau, seorang guru yang bersikukuh tadi harus merubah metodenya. Karena untuk memahamkan siswa, itu lebih baik menggunakan metode yang baru, yang mana kalau dengan menggunakan metode baru tersebut, siswa bisa lebih paham, itu lebih utama daripada mempertahankan metode yang lama. Kemudian
Amal idaju hadal khata al manhaji. Adapun solusi dari kesalahan yang kelima tadi, ada guru yang fanatik terhadap metode yang lama tadi. Fa inna min nafilatin al qaul anna khalaqa al Qur'an al Karim hiya rawdatun min riyadil jannah. Maka sebagai tambahan kami ingatkan, sesungguhnya khalaqa al Qur'an al Karim hiya rawdatun min riyadil jannah. Dia adalah sebuah taman dari taman-taman surga. Laha ajwa'uha al-mu'tarah wa manhaja al-mutamayyiz. Di dalamnya suasananya yang nyaman dan manhajnya yang benar. Wa inna 'ala talib an yarta'a fiha bi kulli ma tahmiluhu hadal kalimah min ma'ani. Maka sesungguhnya seorang talib harus bersukaria ketika berada di dalam taman jannah tersebut. Wala yata'atta hada illa bitahallil muallim binau'i minal marunah fil asaliba wal wasaila. Kenapa asaliba? Fil asalibi asalibi ya. Fil asalibi wal wasaili. Dan tidak akan terwujud jika seorang guru menunjukkan beberapa fleksibilitas dalam metode-metode dan sarana prasarananya. Wa takhrihi an ba'di mazahiral anfa wal isti'la, dan meninggalkan dari sebagian-sebagian yang nampak dari membanggakan diri dan arogan. Summa bimuhawalatihi al-bahsu amma yujaddid an-nasyat wa yab'athahum al-himam. Kemudian mencobanya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan semangat dan membangkitkan cita-cita dari siswa tadi. Min taqyidil tartibil hissah, ataupun mungkin salah satunya dengan mengubah susunan jam pelajaran. Masalan, sebuah contoh, awil intiqal ila ba'dil ansyatah al-mufidah, yaitu atau berpindah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kal musabaqat, seperti perlombaan, awil hiwaril maftuh, ataupun seperti perkataan yang terbuka, ataupun liqaul maftuh, seperti yang kemarin di masjid itu ada yang izin pakai novel. Au tahsisi ba'dal awqat lil a'labin nafi'ah, atau mengkhususkan sebagian waktu dari waktu-waktu untuk melakukan sebuah permainan yang bermanfaat, mungkin seperti renang atau main bola dan lain sebagainya. Hisabul hajah wa mura'atan li dzarufit tulabah, itu menghitung kebutuhan-kebutuhan para santri. Bisyartin adamul khuruj anil itar al-'am li hittati tadris fil halaqah, dengan syarat tidak keluar dari rancangan dan pembelajaran dalam halaqah. Yaqulu Ibnu Masquyah telah berkata, "Fas-sabiyyu yu'zanu lahu fi ba'dil ahyan an yal'aba la'iban jamilan liyastariha ilaihi min at-ta'abil adab." Kemudian anak laki-laki terkadang diizinkan baginya untuk bermain sebuah permainan yang baik untuk mengistirahatkan dirinya dari kepenatan dan sastra. Gitu. Mana sastra? Al-adab. Al-adab, minta bil adab. Ya, bisa. Wal yash'ur bi syai'in min ar-rahah wal injidab nahwal halaqah al-Qur'aniyah. Yang mana seorang siswa tadi bisa merasakan sesuatu istirahat yang menarik. Nahwal khalaqah al-Qur'aniyah, seputar khalaqah al-Qur'aniyah. Li'annaha tamathalu bin nisbati lahu mutanaffisan yurawihu bihi an qalbi. Karena hal itu terhadap, ini kurang paham aku tadi. Li'annaha tamathalu bin nisbati lahu mutanaffisan. Karena hal itu menjadi sebuah contoh perbandingan baginya dan persaingan yang menancap kuat dalam hatinya. Yurawihu bihi an qalbihi. Jadi dilihat dari sudut pandang bahwa ada sisipan-sisipan permainan itu sebagai yurawihu bihi an qalbihi, menyegarkan hatinya. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya healing itu. Wabi'atin jadidatin yartabitu fiha bil mahabbah
liqur'anihi wa muallimi wa ikhwanihi. Dan lingkungan yang baru akan mengikat di dalamnya sebuah cinta terhadap Al-Qur'an dan gurunya dan saudara-saudaranya. Kama anna fi dzalika ittiba'an liman hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi ashabihi. Yang demikian itu berarti mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran beliau kepada para sahabatnya. Walakin ya hadzalah sa'atan wa sa'atan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis ya. Akan tapi ya hadzalah sa'atan wa sa'atan. Waktu demi waktu. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam salah samarat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya 3 kali. Lanjut ke al-khata' as-sadis. Kesalahan yang ke-7. Ke-6. Al-irtijaliyah fil hitah at-tadris. Yaitu menyisipkan topik lain di dalam rancangan dalam pembelajaran. Wa fi suratin al-muqabalati wa fi surati al-muqabalati najidu anna ba'dal muallimi al-halaqat yatahawanu fi tatbiqil khittah al-'am litadrisi fil halaqah min qibalil musyrifina alaih. Kami dapati sesungguhnya sebagian dari para guru khalaqah ada yang lalai terhadap penetapan dan rancangan secara umum dalam pembelajaran dalam khalaqah min qibal musyrifina alaih, dari orang-orang yang mulia sebelumnya, Ustaz. Dari para musyrifnya. Oh, ini kan kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu terlalu kaku dengan satu metode, pokoknya saklek, enggak, pokoknya halaqah ya halaqah, tasmi' ya tasmi', enggak ada canda-canda kita. Awas ya, aja yang berani sampai ngajak saya bercanda. Pokoknya kita tasmi' sekarang. Enggak ada improvisasi sama sekali. Nah, ini al-irtijaliyah ini dia melakukan improv, tapi improvnya kebanyakan. Terlalu banyak improvisasi sampai esensinya hilang. Aslinya untuk tasmi', tapi karena terlalu banyak improvisasi akhirnya isinya cuma game aja misalkan. Game itu kan penting juga untuk sisipan biar kita diyurawihu bihi an qalbihi. Pengennya tuh improvisasi biar nggak bosen, biar hidup halaqahnya. Tapi karena terlalu banyak improvisasinya, ya sudah, akhirnya menjadi khata' manhaji. Fadhal, lanjut. Wal ba'du minhum la yaqumu hatta bittiba'in manhaj dzati aw khata' aw khittatin khasatin bihi fi dzalik. Kemudian ada sebagian dari mereka itu tidak melakukan atau tidak mengikuti sebuah metode personal ataupun rancangan khusus di dalam hal tersebut. Wa yahdu lahu tarakal amru ala awahid. Dan mereka itu merasa lezat atau merasa santuy meninggalkan hal-hal tersebut dengan sesuka hatinya. Fala tahdir, tidak, dan dia itu tidak hadir, wala i'dad, dan dia tidak persiapan, wala wuduh hatta fil ahdaf, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Fadlan an asaliba wal wasaila, utama dari metode-metode dan sarana-prasarana. Dhannan minhu annahu manhaj al-khalaqah al-Qur'aniyah wadihun yasir. Kan dia mengira darinya bahwasanya manhaj khalaqah al-Qur'aniyah itu jelas dan mudah. Wa annahu la ya'du kaunuhu tasmi'an lil talib au muraja'atin lahu. Sesungguhnya dia itu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tasmi' dan terhadap kepada talib ataupun murojaah kepadanya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Fal mauqufu datuhu wa ma yatra'u ala zuhnihi min mubadarat ghaliban ma takunu afiyah. Paragraf sebelumnya, wa tarahu illam yatakallam. Enggak paham, Ustaz. Wa tarahu wa illam yatakallam lisanuhu fahaluhu yantiqu bidzalika. Kamu akan melihat
meskipun lisannya tidak bicara, tapi situasi dan kondisi atau halnya dia itu akan mengungkapkan yang seperti itu. Fa in hafidhat talibu fa biha wa illam yahfad fa ghadan au ba'da ghadin. Kalau ada santri yang hafal ya alhamdulillah, kalau tidak ya besok aja nggak apa-apa, santai gitu kan. Besok masih nggak bisa ya sudah, besoknya lagi aja nggak apa-apa gitu. Wa in akhta'a fa yunabbih aw la yunabbih. Kalau ada santri yang salah keliru ya kalau pas lagi ingin mengingatkan diingatkan, kalau enggak ya enggak. Wa in asa'al adab fa huwa shaghirun aw la yaksid. Kalau ada yang buruk adabnya, akhlaknya enggak baik kepada ustadz, enggak apa-apa, masih kecil. Paling enggak sengaja kayak gitu. Tidak diingatkan. Wa in ghaba duna udhrin aw hadara fal amrani sawa. Hadir enggak hadir tanpa udzur, tidak hadirnya dianggap sama aja, biasa aja. Wa tarahu yulaqqinu taliban wa yatrukul akhar. Ada santri yang ditalkin, diingatkan sampai entritik, tapi ada juga santri yang terserahlah kamu sudah. Nah, gitu ya, tampil murajaati yauman wa yuhmiluha baqiyatul ayyam. Kadang perhatian sekali terhadap murojaah, tapi di hari-hari yang lain juga diremehkan. Tidak apa-apa, tidak usah murojaah. Murojaah itu kan nggak wajib, yang wajib itu sholat 5 waktu misalkan. Terus fal mauqufu dzatuhu wa ma yatra'u ala zuhnihi min mubadarat ghaliban ma takunu afiyah. Jadi anugerah itu sendiri dan inisiatif yang muncul di benaknya seringkali spontan. Huma alladzani yamliyani alaihi uslubuhu fit tadris wa sulukuhu fil halqah. Adalah orang-orang yang menyalahkannya atas metode pengajarannya dan perilakunya dalam halaqah. Wa hada fihi al-intiqas liqadri halaqah al-Qur'an walladhi tastamiduhu min qadri al-Qur'anil Karim wa manzilatihi wa laysa fawqa qadri kitabillahi syai' fawajaba an yuhtimma bihi wa bin manhaji tadrisihi asyaddul ihtimam. Dan ini mengurangi nilai khalaqah Al-Quran yang Anda peroleh dari nilai dan status Al-Quran tersebut. Wa an tudrasa kullal asaliba wal wasail bisyaklid daqiq liyukhtar subuha. Itu pelajarilah segala cara dan sarana prasarananya dengan cermat untuk memilih yang paling tepat. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yatqana. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang di antara kalian itu melakukan suatu pekerjaan dan dia itu selesai dalam pekerjaan tersebut. Kama annahu ya'addu dalilan yu'addu kama annahu yu'addu dalilan ala ghaflatil muallim an dhalikal qadar summa an idraka su'in fahum at-talib li hadzal amr wa atharuhu syai' fi nafsihi wa sulukihi. Intinya kesalahpahaman siswa tentang hal ini dan efek buruknya itu terhadap jiwa dan tingkah lakunya. Wal ahammu anna hadil irtijaliyah fi tadris satahawwilal halaqah ila midanil lil tajarubi al mutanawwi'ah wal masruh lil khata' al mutakarrarah. Yaitu yang paling penting adalah improvisasi ataupun menyisipkan topik lain dalam khalaqah. Dalam pengajaran ini akan mengubah episode pembelajaran menjadi lapangan untuk berbagai pengalaman dan teater untuk kesalahan yang berulang. Bisa babin gomudin ru'yatul mudarris. Karena ambiguitas visi guru. Ambiguitas. Wada'fu tasawwurihi. Ambiguitas itu apa? Mbok ning anune ngono tat kamu sih. Nah, kan tuh enggak paham, teman-teman paham enggak? Paham enggak? Ambiguitas. Enggak tahu enggak paham. Ambigu itu apa?
Ambigu. Nah, tahu ambigu nggak? Nggak. Saya gambar lingkaran, terus saya nanya, ini apa? Itu ambigu. Dijawab lingkaran ya betul, dijawab coretan spidol ya betul. Apa maksudnya ambigu? Ambigu itu sesuatu yang multi tafsir. Ya masih banyak maknanya dan terserah mau dimaknanya apa. Ambigu. Ditafsir. Dengan sabab bin Gaumudin Ru'yatul Al-Mudarris, itu dengan sebab multi tafsirnya para guru tersebut. Wada'fu tasawwurihi al-wadih lil asaliba wal wasaila Kenapa al-wajib saliba? lil asalibi wal wasaili al-wajib alai ittiba'iha mimma yan'akisu saliban ala siri al-khalaqah ka kullu. Kakulu apa? Ka seperti semuanya. Apa waktu tasawuri apa? Ini Ustaz. Dan lemahnya konsepsi yang jelas tentang metode dan Konsepsi apa konsepsi? Ya, terangkan konsepsi itu apa? konsep. Lemahnya konsep. Betul, tasawur itu konsepsi. Cuma kan konsepsi itu harus antum jelaskan. Lagi opon ya. Karena antum menggunakan bahasa intelek. Tasawur itu pemahaman. Pemahaman atau pandangan. Kamu saya salah. Ya, emang yang tepat konsepsi. Cuma kan konsepsi itu gambaran konsep secara utuh, itu tasawur. Terus maksudnya apa ini? Gimana Ustaz? Ya, paragraf terakhir. Intinya kurang paham ya Ustaz. Terlalu banyak improvisasi dalam pengajaran itu akan menggeser nilai halaqah Al-Quran dari yang sebelumnya itu ya halaqah Al-Quran litakhriji hafidhin mungkinin mujawwadin menjadi maidanin litajarubil mutanawi'ah, medan atau tempat untuk mengadakan berbagai macam uji coba. Coba pakai metode ini cocok nggak ya? Coba pakai metode ini cocok nggak ya? Coba gitu. Wa masrahun lil akhta'il mutakarrirah atau mutakarrarah, dan ajang untuk menjadi tempat kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Makanya kan dasarnya kan kemarin udah pernah kita bahas bahwa susun konsepnya, susun programnya, terapkan, asalibnya juga ditetapkan, kemudian dijalankan. Setelah dijalankan dalam batasan yang sudah disepakati bersama, baru kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi baru nanti diterapkan atau dilaksanakan program yang sudah dievaluasi. Jangan sudah berjalan tapi kemudian dievaluasi, apalagi evaluasinya sendiri tanpa koordinasi ya, itu repot itu. Ketetapan dari musyrif atau mas'ul tafidnya itu A, ya sudah kita terapkan A. Boleh nggak kita improvisasi? Boleh, tapi yang tidak sampai menghilangkan esensinya, intinya. A-nya jangan sampai hilang. Boleh kita kasih B, C, D, E boleh, tapi A-nya jangan sampai hilang. Nah, maksud dari irtijaliyah itu kalau A-nya sudah mulai abu-abu, A-nya sudah mulai hilang, tergeser dengan B, C, D, E dan seterusnya, itu irtijaliyah. Kalau yang kesalahan sebelumnya, ya A nggak bisa dimasuki oleh B, C, D, E dan seterusnya, nggak bisa masuk. Yud. Intinya seperti tadi yang Salih. Ya, terima kasih. Al-khata' as-sabi', pembahasan terakhir yang harus saya bahas hari ini. Kesalahan yang ketujuh, dhaful qudwah, lemahnya teladan. Lemahnya teladan min awamili man'ul istifadah, yaitu lemahnya teladan itu dari amal-amal yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Wa yani bi ta'biril akhir, bi ta'biril akhir, yaitu dengan makna yang lain, faqadan masdaqiyah al-muallim fi nazari talib, yaitu hilangnya
pengalaman ataupun skill seorang guru di dalam pandangan seorang murid. Misdaqiyah terjemahkan apa? Skill, pengalaman, seni. Misdaqiyah kalau ngikuti antum pakai bahasa intelek itu kredibilitas. Oh, kredit. Oh, aku kembali satu. Okay. Hilangnya kredibilitas guru dalam pandangan murid. Kenapa nggak kredibel? Karena nggak ada teladan. Lanjut. Kredibilitas. Hina yarahu yaqulu wa la yaf'al. Itu ketika dia melihatnya, dia berkata tapi dia tidak mengerjakan. Wa ya'idu wa la yafi. Dia berjanji tapi tidak menepati. Wa ya'mur wa la yatamassal. Dia menyuruh tapi tidak memberikan contohnya. Ya tamasal. Ya tamasal. Ya matasal. Ya matasal. Yamtasil. Menyuruh tapi tidak mengerjakan. Oh, menyuruh tapi tidak mengerjakan. Au yaf'ala akasa ma yaqulu wa yad'i, atau ia malah mengerjakan kebalikan apa yang ia lakukan. Innal ulama humul qudwah. Sesungguhnya para ulama mereka itu teladan yang baik. Wa ilaihimul marji'u fil ahkam, yaitu kepada mereka dikembalikan kepada mereka itu adalah marji' dalam berhukum. Maksudnya ketika kita tidak paham sebuah hadis, sebuah dalil, maka kita mencari pendapat mereka dan kita mengikuti mereka karena mereka orang yang lebih alim dan berilmu daripada kita. Wahum hujjatullahi ta'ala 'alal awam, dan mereka itu adalah hujahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap awam. Ya, terhadap orang-orang awam. Terhadap di atas orang-orang awam. Waqad yaraqabahum lil akhda anhum man la yanzurun. Saya tidak paham yang ini. Wayak tadi bihadihim man la ya'lamun, dan mengikuti bimbingan mereka bagi siapa saja yang tidak mengetahui. Falyattaqullah fi aqwalihim, dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan mereka. Wal yaraqibuhu fi taujihatihim, dan mereka itu terus memantau, terus memberikan arahan dengan taujihat mereka. Wal yaqranuha bil amal wat tatbiq, dan mereka itu mendekatkan diri dengan amal dan praktek. Fa innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 1 wa 3. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata tapi kamu tidak melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kamu itu berkata tapi kamu tidak melakukan. Ini adalah dalil yang sering dijadikan ada untuk mudabir. Mudabirnya nyuruh sholat Isya malah dia tidur di kamar. Jadi secara tidak langsung dulu waktu kami jadi mudabir, kita nggak apa tadi ya? Iya, masih lama kok. Iya. Ya dulu ya secara tidak langsung ya mereka itu menyindir tapi tidak langsung jelek gini, tapi gini. Jadi waktu hari Senin dan malam Jumat muhadharah pasti ada aja yang bawa judul berawal dari firman Allah, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Secara tidak langsung ini menyindir para mudabir supaya tidak seperti itu. Namun ini adalah sebuah kesalahan dan dha'ful qudwah, adalah lemahnya teladan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebuah hadis, menjelaskan sebuah kisah, mengisahkan sebuah kisah yang ada dalam Sahihain yang dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yuja'u bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Telah didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat yang mana laki tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Fayandaliqu uqtabuhu, yakni am'ahu, yakni isi perutnya terurai dalam neraka finnar. Fayaduru biha kama yadurul himar bi rahahu. Kemudian lelaki yang didatangkan tadi menyeret isi perutnya berkeliling dalam neraka seperti berkelilingnya himar, keledai. Fayajtami'u ahlun nar alaih. Bi rahahu apa? Kama yadurul himaru bi rahahu. Enggak dapat artinya, Tat. Bi rahahu, rohah itu alat untuk menggiling tepung untuk bikin roti. Jadi zaman dulu itu ada mesinnya itu yang gerakkan keledai. Jadi keledai itu dia muter gitu, narik mesin itu tadi.
tergambar ya maksudnya ya. Ini kayak gilingan gitu, nah keledai itu muter. Nah si orang ini sambil berceceran itu isi perutnya dia jalan muter gitu. Terus Fayastami ahlun nar alaih, kemudian ahlun neraka itu berkumpul kepada orang tadi, mengelilingi orang itu, berkumpul di situ. Fayaqulun, dan mereka berkata, ayu fulan ma sya'nak, wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu itu menyuruh kami untuk melakukan kebaikan dan kamu melarang kami untuk melakukan kemungkaran? Fayaqul, dan lelaki tadi berkata, bala, iya. Kuntu amarakum bil ma'ruf wal atihi. Sesungguhnya aku itu memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, hal yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Wanhakum 'anil munkar wa atihi, dan aku melarang kalian kepada kemungkaran dan aku mendatanginya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Amr bin Utbah li muallimi walidihi nasihan, yang telah berkata Amr bin Utbah untuk mengajarkan anaknya kepada anaknya, mengajarkan kepada anaknya, nasihan, berkata kepada guru anaknya ya. Telah berkata Amr bin Utbah kepada guru anaknya, nasihan, dengan sebuah nasihat ya. Liyakun awalan islahaka lahum islahaka li nafsik. Kurang lebih, hal pertama yang kamu perbaiki untuk mereka adalah memperbaiki dirimu sendiri. Hal pertama yang harus kamu perbaiki sebelum kamu memperbaiki mereka adalah memperbaiki dirimu sendiri. Fa inna uyunahum ma'qudah bi'ainaik. Saya kurang paham yang ini. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Karena sesungguhnya mata mereka itu terikat dengan matamu. Apapun yang kamu kerjakan itu akan dilihat sama mereka. Maksudnya gitu. Terikat. Fal hasan indahum ma suna'ta, dan kebaikan di sisi mereka itu apa-apa yang kamu lakukan. Wal qabih indahum ma tarakta, dan kejelekan di sisi mereka itu apa yang kamu tinggalkan. Yang kamu kerjakan itu dianggap baik, yang kamu tinggalkan yang kamu kerjakan dianggap baik, yang kamu tinggalkan dianggap buruk sama mereka. Artinya kalau kamu sebagai pengajar anak-anak itu meninggalkan misalkan menggunakan kaos terbalik, berarti menggunakan kaos terbalik itu dianggap sesuatu yang buruk. Misalkan kalau kamu berangkat ke masjid ketika iqomah, ya berarti yang dianggap baik oleh para santri ya berangkat ke masjid ketika iqomah, kan gitu. Kalau belayar motor itu kamu kerjakan, ya itu akan dianggap baik oleh para santri, para murid, para siswa. Kalau kamu datang ke kelas telat setengah jam dan rutin, yaitu itulah yang akan dianggap baik oleh para santri, terutama anak-anak. Gitu. Terus enggak terjemahkan yang perkataan Imam Syafi'i sang bawahnya. Kamu nggak bisa? Nggak bisa, Dad. Wani biro. Syukran. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, azumat, menjadi besar dan dahsyat, zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, lima yatarattabu 'alaiha, dikarenakan akan berakibat, dikarenakan ketergelinciran itu akan berakibat minal mafasid, berakibat pada banyak mafsadat, banyak kerusakan. Kenapa kok gitu? Lik tidak innasibihi, karena manusia akan mencontoh dan meneladani apa yang dia kerjakan. Maka memang menjadi seorang mu'alim, menjadi seorang ustadz, seorang tokoh itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya boleh, tidak masalah, tapi harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi, kecuali kita punya maksud tertentu ya. Tapi secara umum tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan pesantren, rumah kita di komplek pesantren, ya sudah, banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga, kan gitu. Pakai celana pendek
maka celana pendek di bawah lutut itu kan sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah secara fikih. Tapi kalau seorang ustadz rumahnya di komplek pondok, kemudian dia menggunakan celana pendek selutut atau di bawah lutut dikit, dia keluar ke kamar santri inspeksi, kira-kira nanti gimana? Ya akan ditiru, santri juga akan seperti itu. Tidak dicontoni saja santrinya seperti itu, apalagi dicontoni kan? Yang gitu. Punya rambut gondrong itu boleh, ustadz punya rambut gondrong itu boleh, tidak masalah, tidak haram, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa rambut panjang itu gondrong. Itu gondrong. Panjang itu gondrong ya. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan atau menunjukkan bahwa rambut panjang itu haram. Enggak ada. Tapi gimana kalau misalkan saya rambut saya sebahu ya, ngajar antum sambil dikucir itu misalkan. Kayaknya saya kalau kayak gitu juga keren, mengikuti sunnahnya Safari itu. Pasti akan gitu. Atau mungkin motor Supra saya tak modif pakai knalpot grong terus tak cueperake, skoke ganti yang warna-warni itu, banyak lampunya, kalau diinjak remnya langsung kelilip-kelilip kan, nyala-nyala gitu. Kira-kira nanti akan gimana? Ya, ketika lu nanti jadi ustadz akan nyontoh saya. Enggak apa-apa dulu ustadz saya di Nasirul Quran seperti itu. Padahal sebenarnya haram nggak modif motor itu? Tidak haram, tidak masalah. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Kalau knalpot grong tentu mengganggu orang lain ya, nggak boleh dilakukan. Kan gitu. Sholat tidak pakai peci, sah tidak sholatnya? Sah, tidak masalah sebenarnya. Sholatnya sah. Tapi kalau ada ustadz sholat di masjid atau di musola yang di situ menjadi tempat sholatnya para santri, tidak menggunakan peci, kira-kira santrinya nanti gimana? Ya ngikut lah, tidak apa-apa lah, ustadznya aja gitu kok. Mau tidak dicontoni saja, banyak yang nggak pakai peci, apalagi dikasih contoh, dikasih dalil. Fal hasan indahum ma sonata wal qabih indahum ma tarokta. Kan gitu. Maka betul-betul hati-hati betul. Ketergelinciran yang tidak disengaja saja bisa menjadi mafsadat, apalagi disengaja. Ya tentunya tanpa mengklaim bahwa diri saya terbebas dari banyak kesalahan-kesalahan dan aib itu ya. Saya menyadari bahwa saya juga banyak hal yang semestinya tidak saya lakukan sebagai ustaz. Walillahi darul qail, ada satu perkataan, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Janganlah kamu melarang an khuluqin, beberapa akhlak atau etika, wa ta'ti mislah, tapi kamu justru malah mengerjakannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Arun 'alaika, aib atasmu, idza fa'alta, kalau kamu mengerjakan itu tadi, mengerjakan yang sudah kamu larang. Terus summa inna li hadzal khata' al manhaji fil halaqah janibaini. Kemudian sesungguhnya kesalahan dalam manhaj ini, dalam khalaqah, ada dua sisi. Yang pertama awala al-awwalu iya tapi al-awwalu ya yata'allaqu bit-tawjihat wal irsyadat allati yanbaghi 'ala al-mu'allim an yabussuha fi adhani tullabihi wa qulubihim, yaitu bergantungnya dengan nasihat-nasihat dan petunjuk yang seharusnya seorang guru itu mengarahkan kepada pikiran muridnya dan hati-hati mereka. Wa minha ala sabil misal, sebuah contoh, at-ta'kid 'alaihim bil tizami al-hudur wa 'adamu ta'khir, yaitu mentakkidkan kepada mereka wajibnya hadir tepat waktu dan menghindari dari keterlambatan. Wa muhasabah al-mutaghayyibin awal mutaakhirin, yaitu mengevaluasi ataupun memberikan sanksi kepada orang-orang yang gaib dan orang-orang yang terlambat.
ma'annahu fil haqiqatil amr, walaupun sebenarnya katsiran ma yata'akhkhar, banyak di antara mereka yang terlambat. Yata'akhkhar ini kembalinya ke muallim. Dia mereka mewajibkan untuk hadir, disiplin, kalau yang tidak hadir dicari-cari, tapi katsiran ma yata'akhkhar, tapi dia sendiri justru malah sering telat. Au yaghib bi ghairi udhrin, atau justru tidak hadir tanpa udzur. Terus Wa minha hasahum 'ala at-tahalli bi makarimil akhlaq, dan darinya menghimbau untuk memperindah akhlak, wa muhasanal adab wa mahasinil adab ma'jifail uslub wa gildatin fit ta'ammul, baik terhadap adab kurang paham Ustaz. Wa minha ini Ustaz. wa minha hasum ala tahalli bi makarimil akhlak. Di antaranya juga yang masuk dalam taujihat wal irsyadat adalah anjuran kepada santri untuk menghias diri dengan akhlak-akhlak yang baik, wa mahasinil adab, dan etika yang indah, ma'a jafail uslub, tapi uslub yang digunakan itu jafa itu kemarau, kering. Wa gildatin fit ta'amul, interaksinya dengan santri juga gildah, Berlebihan. kasar, apa? Berlebihan. Enggak berlebihan, gildah itu kasar kalau anu saya. Wa syiddatin fi ghairi wajhi haqqin, keras dalam hal-hal atau porsi yang tidak semestinya. Terus wa min abrazi athari hadal uslub 'ala talib, dan hal-hal ataupun dampak yang paling nampak dari metode ini terhadap talib adalah du'aful istijabah lil qiyamil akhlaq, yaitu lemahnya reaksi untuk menumbuhkan sebuah akhlak, wa tatbiquha amaliyan fi waqil hayatih, yaitu penetapan yang bisa dilakukan dalam kehidupannya, wa dzalika li baqa'iha fil majalin nadhari al mujarrad, dan yang demikian itu menetapkannya dalam cakupan teori yang murni, wa adamu tahqiqaha fi syakhsiyah al muallim masalan yuhtada fi suluki wal akhlaq, tidak ada penyelesaian dalam kepribadian seorang guru terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Asani, yang kedua, yata'allaqu bil wa'di aw bil wa'id, yaitu bergantungnya terhadap janji dan ancaman, ghairu shadiqin, yang mana janji dan ancaman tersebut itu tidak benar, ai biwasailit targhib au tarhib, yaitu dengan perkara-perkara yang mereka sukai dan perkara-perkara yang mereka takuti, ghairu mutahaqqiqah amaliyan, pada kenyataannya hal tersebut itu tidak terrealisasi ataupun tidak benar. Imma bitaharub, adapun dan seorang muallim tersebut itu menghindar dari janji-janji tersebut, au bit taswif, ataupun menangguhkan janji-janji tersebut, au bit tanasi, ataupun sengaja untuk melupakannya. Wa minan nataiji as-salbiyah al-mutarattibah ala dha'fil masdaqiyah al-muallim fi janibil wa'di wal targhib, dan dari hasil ataupun kesimpulan dari hal-hal negatif yang terorganisir terhadap lemahnya kredibilitas seorang guru pada bagian atau pada sisi janji dan ancaman. Asy'urul qawi lada talib bil karahiyati li muallimihi, yaitu persepsi yang kuat di sisi seorang murid terhadap apa-apa yang ia benci dari seorang gurunya. Wa huwa ma isyarat ilahil ayah al-karimah as-sabiqah biqauli ta'ala, yaitu yang demikian itu telah diisyaratkan kepada seorang muallim di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia yang telah kami kemukakan sebelumnya, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tsumma syu'uru bi naw'i minal ihbat, kemudian seorang siswa tersebut merasakan dari jenis-jenis frustasi, au dha'fil himmah lada talib, ataupun lemahnya semangat seorang murid,
Itlam yutah lahu ru'yah sama ru'yatun samaru jahdihi. Saya kurang paham ini Ustaz, yang ini Ustaz. Lam yutah apa? Yut, Terjemahan itu mah yutah. yutah tidak tak terjemahkan. Tahayatiho. Kita buka kamus ya. Bentar. Taha tidak mengizinkan untuk melihat hasil dari kerjanya. Tahayatiho tersedia. Itlam yutah lahu ru'yatu simari judihi, karena tidak tersedia baginya, artinya dia tidak bisa melihat buah dari kesungguhannya. Dijanjikan ini kan, barang siapa yang mampu ini nanti dapat ini kan. Sudah sungguh-sungguh untuk mencapai itu, ketika tercapai gurunya tidak menepati janji. Akhirnya kan dia tidak bisa melihat buah dari kesungguhannya. Mintasjiin, baik sekedar hanya motivasi, watakrimin, atau hanya sekedar dipuji, itu tidak ada sama sekali. Amalia ini yang keduanya ya tidak ada realisasinya. Keduanya tidak ada realisasinya. Amma adapun janibal wa'id wat tarhib minal muallim summa adamu tanfiz syai'un min dzalik. Kemudian dari sisi ancaman dan apa-apa yang membuat santri itu takut dari seorang guru, kemudian tidak ada solusi dari hal tersebut. Fasur'ani ma yaktashifu talib, Ada mutangfid itu tidak ada realisasi, tidak ada solusi. Tidak dipenuhi atau tidak direalisasi. Janjinya tidak dipenuhi, ancamannya tidak dilaksanakan. Terus Fasar'ani ma yaktashifu talib anna muallimahu la ya'na ma yaqul. La ya'ni ma yaqul. Sesungguhnya siswa itu segera mendapatkan apa-apa bahwasanya seorang gurunya itu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan. Wala masdaqiyah fi tahdid, dan tidak ada kredibilitas dalam ancamannya. Wala tasal ba'da dzalik anil asar as-salibah lihada, dan janganlah bersenang-senang setelah hal tersebut dari asar-asar negatif yang ini. Fahiya ghairu khafiyah ala zilub, dan dia itu tidak membuat takut orang-orang yang memiliki akal. Efek negatif yang lain ghairu khafiyah. Ghairu khafiyah tidak tersembunyi. Oh, tidak tersembunyi. Ala dzilubin, atas atau untuk orang yang memiliki akal. Orang itu kalau berakal, kalau tahu ya mesti dia tahulah efek negatif dari kalau seseorang berjanji tidak ditepati, mengancam tapi tidak dilaksanakan. Jadi kesalahan yang ke-7 ini ada dua bentuk. Yang pertama ya ta'allaqu bitaujihat wal irsyadat, yang terkait dengan arahan dan bimbingan. Mengarahkan ini, membimbing ini, menganjurkan ini, kan gitu, memeriksa ini, tapi dia sendiri malah tidak konsekuen dengan arahan dan bimbingannya. Akibatnya apa nanti? Akibatnya dhu'fus tijabatihi lil qiyami wal akhlaq wa tatbiquha amalian fi waqi'i hayati. Santri itu nanti akan aras-arasan, lemah untuk ini, untuk memenuhi atau melaksanakan, mengaplikasikan, menerapkan arahan dan bimbingan sang guru dalam kehidupannya sehari-hari. Males walaupun sebenarnya kita sebagai mu'alim, sebagai ustadz juga punya argumen, punya hujah. Tidak boleh bagi santri, tidak boleh bagi bawahan untuk menuntut contoh dari atasan. Itu nggak boleh. Artinya ketika ada tadi ya bahasa antum ya, ada anggota yang kemudian menyindir-nyindir atasannya atau pimpinannya kaitannya dengan uswah, dengan qudwah,
Itu dia nyindir ya enggak apa-apa, tapi dia enggak berhak untuk menuntut atasan atau pimpinannya memberikan qudwah. Kalau dia tidak mengerjakan suatu perintah atau tidak meninggalkan satu larangan justru karena pimpinan atau atasannya atau ustadznya tidak memberikan contoh, maka dia otomatis melakukan dua kesalahan. Kan gitu. Satu, dia tidak mengerjakan perintah atau dia tidak meninggalkan larangan. Yang kedua, menjadikan perbuatan ustadznya sebagai landasan dalil atas kemaksiatan yang dia kerjakan. Bawahan tidak wajib tidak boleh menuntut contoh dari atasan, tapi atasan wajib memberikan qudwah. Kan gitu. Nah, kaitannya dengan ini, kesalahan yang sering terjadi, seneng ngasih bimbingan, gemar memberikan arahan, rajin memberikan nasihat, tapi tidak konsekuen dengan apa yang dia nasihatkan. Wah, berarti saya gimana nanti dalam halaqah ketika mengelola anak-anak? Ya enggak apa-apa, sampaikan aja nasihat, sampaikan aja bimbingan dan arahan. Nah, setelah itu semampu kita kerjakan. Yang kedua, kaitannya dengan janji dan ancaman. Terkait dengan janji dan ancaman ini, ya kalau memang merasa diri tidak mampu menunaikan janji, nggak usah berjanji. Kalau memang ancaman itu tidak bisa kita laksanakan, ya tidak usah mengancam. Paham ya? Paham ya? Kalau untuk anak-anak yang sudah dewasa, sudah besar-besar setingkat Mahat Ali kayak antum-antum sih enak. Besok kalau masuk halaqah lebih dari jam sekian, sadar diri, ambil jatahnya, enak. Tapi kalau untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, enggak bisa, berat. Kita yang gede-gede aja kadang kesadarannya masih kurang atau nol. Normal. Kalau kurang, itu ruang tamu, perpustakaan itu kadang bersih dari kasur. Itu kalau kurang. Kalau nol, setiap hari di luar jam tidur ada kasur. Itu nol namanya. Paham ya? Semoga bisa diaplikasikan. Maklum. Efek sampingnya apa? Efek negatif dari janji yang tidak dipenuhi dan ancaman yang tidak ditunaikan. Asy'urul qawi lada thalib bil karahiyati li muallimihi. Santri itu akan betul-betul merasa benci kepada gurunya. Wah, janjinya katanya kalau bulan ini saya selesai 7 juz mau dikasih es krim, malah nggak dibeliin es krim. Ustadz kok ngapusi. Iya, nanti akan seperti itu. Anak kecil kan akan diingat terus sesuatu yang dijanjikan itu. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu akan diingat terus. Pokoknya yang bulan ini bisa murojaah satu majelis, nanti Ustadz belikan sarung. Ya, dan naif dan parahnya tuh kadang ada tipe-tipe guru yang mengucapkan seperti itu ya sekedar hanya pengen ngomong aja, tanpa niat betul-betul untuk mau membelikan sarung. Nah, itu parah. Jangan sampai kita sampai pada taraf itu taraf udah paling nadir, paling parah gitu. Berjanji, tapi janji itu hanya sekedar ngomong aja kayak orang ngobrol gitu. Santai kok tak. Jangan sampai. Dibiasakan dari sejak sekarang kalau mau menjanjikan sesuatu itu ya betul-betul berangkat dari memang kita sudah punya modal untuk menunaikan janji itu. Atau kalau kita mau mengancam sesuatu, setidaknya itu kita udah punya gambaran bagaimana nanti kita melaksanakan ancaman itu. Paham ya? Pokoknya kalau jumlah jemuran di kamar lebih dari 3 kali lipat penghuni kamar, nanti akan ada hukuman yang serius. Saya sudah punya gambaran bagaimana nanti akan menghukumnya, makanya saya sampaikan kepada antum, kan gitu. Kan nggak sulit untuk menghukum itu kan. Untuk menghitung kan nggak sulit juga, nggak harus saya sendiri yang hitung kan. Yang hitung juga antum sendiri kadang, kan gitu.
Walaupun nggak tahu Ramadan ini kalau hari Rabu bersih nggak jemuran kamar antum, saya nggak tahu. Insyaallah. Kalau insya Allahnya dengan nada seperti itu saya tahu. Itu kesalahan yang keempat, 5, 6, dan 7. Yang keempat tadi terlalu menakut-nakuti atau mengancam ya. Kemudian yang kelima, bersikukuh dengan satu metode tertentu dalam mengajar. Yang keenam, terlalu banyak improvisasi. Yang ketujuh, lemahnya teladan. Dan yang perlu kita ingat kaitannya dengan teladan ini adalah bahwa sebaik dan sesoleh apapun kita sebagai ustadz, itu mesti ada murid atau bawahan kita yang dablek dan nakal. Rasulullah saja yang sempurna, manusia paling soleh, paling sempurna di muka bumi aja, sahabatnya ada nggak yang dablek? Ada, nyatanya ada yang ngaku berzina kok. Dosa besar loh zina itu. Loh, yang ngaku kepada Rasulullah apa bukan sahabat? Sahabat kan? Bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, kan berarti sahabat kan? Sahabiyah. Tapi ngaku berzina. Dan zina betulan, tidak cuma ngaku ngeprank, enggak. Itu masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita sudah berusaha untuk menjadi ustadz yang soleh, ustadz yang disiplin, terus masih ada santri yang nakal, ada yang dablek, jangan down. Gimana sih dulu katanya Ustadz Farid, kalau qudwah itu udah kuat, insya Allah nanti santrinya menjadi baik-baik. Kesalahannya itu kan kalau untuk full qudwah, saya ini sudah memberikan teladan yang baik, tapi kok santri saya masih kayak gitu ya gitu. Jangan down. Sunnatullah itu seperti itu. Dan seburuk apapun pimpinan, mesti ada anggotanya yang soleh, anggotanya yang baik. Al-Hajjaj bin Yusuf itu kurang zalim apa? Dalam sejarah itu para ulama bahkan ada mengatakan dia sudah kafir kan? Tapi kan rakyatnya, masyarakat ketika itu ada nggak yang soleh? Oh banyak, banyak yang soleh. Artinya usaha yang kita lakukan itu ya kita polkan, kita mentokkan. Adapun hasilnya ya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak diberikan tanggung jawab untuk orang lain menjadi baik. Tanggung jawab kita apa? Memberikan teladan, memberikan arahan dan bimbingan. Adapun setelah itu kok dia tidak berubah menjadi baik, ya itu urusan Allah. Urusan dia dengan Allah kan gitu. Saya tidak diberikan tanggung jawab supaya antum sholat, tapi saya diberikan tanggung jawab bagaimana caranya memfasilitasi supaya antum itu bisa disiplin dalam sholat, kan gitu kan. Soal setelah para asatid memberikan banyak perangkat supaya sholat antum itu menjadi disiplin, kemudian ada yang tidak disiplin, yaitu urusan antum dengan Allah. Mesti nanti azabnya akan berlipat-lipat. Sudah ada jaro, sudah ada hari sholat, sudah ada adzan, sudah ada nakib, kok masih tidak disiplin sholatnya, bahkan sholat di kamar tidak jamaah, itu dah. Tuh. Jadi kalau kita udah berusaha jadi ustadz yang baik, kemudian masih ada santri yang nakal, jangan terus kemudian merasa sama aja lah, udah saya jadi ustadz yang biasa aja lah daripada jadi ustadz yang baik, santri saya masih ada yang nakal gitu. Jadi ustadz yang baik aja santrinya masih ada yang nakal, apalagi jadi ustadz yang tidak baik. Kemungkinan kenakalan santrinya akan menjadi lebih tinggi gitu. Fadhol kalau ada yang mau ditanyakan kesalahan yang keempat sampai yang ketujuh. Ya. Hah? Improvisasi itu ya melakukan gimana ya? Waktu nggak paham improvisasi loh. Tak bahasa itu tadi apa? Menyelipkan apa? Menyisipkan topik lain. Menyisipkan topik lain, menyisipkan metode lain, atau memasukkan di situ ada
aktivitas-aktivitas di luar sakleknya. Sakleknya yang namanya tasmi itu ya kumpul, dibuka, kemudian ustadz menunggu para santrinya untuk setoran, santrinya menyiapkan setoran, dah gitu aja. Modelnya santri maju ke depan ustadz, baca disimak, baca disimak, baca disimak. Namanya improvisasi itu melakukan apa namanya angel ya bahasanya nih ternyata ya. Dibuat biar tidak saklek. Nah, misalkan dengan cara, ayo sekarang kita tasmiknya tidak satu-satu maju, tapi dari tempat duduk masing-masing setorannya, misalkan. Atau dibuat setorannya maju ke depan berdiri menghadap ke teman-teman, misalkan. Dan lain sebagainya. Itu improvisasi. Biar tidak saklek. Saklek paham ya? Nah, ya. Padahal ada lagi. Ini novel berarti nggak cukup waktunya. Novel sampai ke berapa? 11. Sampai ke 11. Taksirul halah an-nafsiyah salban ala ata'il mu'allim. Jadi yang terjadi kepada mu'allim itu memberikan efek negatif pada sajiannya untuk santri. Ustadznya sedih curhat, ustadznya seneng curhat, halakohnya malah menjadi tempat untuk curhat. Iglaku babil khiwar, itu ya menutup pintu diskusi. Untuk idrakil mas'uliyah al-mazdujah, lemahnya untuk konsekuen atau menetapi tanggung jawab al-mazdujah apa? Menerjemahkan apa? Ganda ya, betul. Double jabatan. Kemudian al-infitah ala ba'di tulab dunal akhor, pilih kasih. Pada sebagian santri terbuka, kepada sebagian yang lain enggak. Terus nanti sore itu asatid ada agenda mau tarling ke Demak. Jadi sepertinya kok nanti sore juga tidak bisa masuk. Diskusi negara. Enggak, kalau nanti sore tidak ada ganti jamnya, maka jadwal kita nanti sudah tergeser 2 pertemuan. Gitu. Pada duhur atau acaranya apa? Nunggu paket. Halaqah sama musyrif? Nunggu paket. Nunggu paket. Iya. Sama musyrif ya? Nanti saya coba tak ngelobi Ustadz Hanafi, barangkali yang pada duhur para asatid musyrif semester 4 bisa merelakan waktunya, ya nanti kita masuk pada duhur. Gitu ya. Karena saya butuh cepat selesai atau selesai tepat waktu, antum juga butuh selesai tepat waktu kan gitu kan. Semakin cepat ini selesai, semakin cepat saya bisa nyarikan baju buat anak saya. Nah, karena pagi masuk, malam belajar, sore masuk, siang belajar. Iya kan? Lah antum gitu enggak? Iya kan? Makanya kan gitu. Kita sama-sama menghajatkan untuk cepat selesai dengan target minimal yang sudah kita tetapkan. Enggak cuma cepat selesai, tapi kan cepat selesai ya plus paham juga. Kita harapkan seperti itu. Jadi disiapkan berarti nanti pada zuhur insyaallah. Kalau nggak jadi nanti saya kabari. Kalau saya nggak ada ngabari berarti jadi. Paham ya? Kalau nggak jadi nanti saya kabari lewat HP BEM. Kalau nggak jadi, gimana tadi? Kalau nggak jadi saya kabari. Kalau jadi saya tidak ngabari. Kalau nggak ada kabar apa-apa berarti jadi. Gitu. Sekalian disiapkan sama Rama nanti ya. Tidak perlu dibaca semuanya. Tidak perlu dibaca seperti biasanya. Maksudnya dibaca sampai ditarkibi dan diterjemahkan. Cukup misalkan kesalahan 8 judulnya apa,
efeknya apa, atau praktek di lapangannya seperti apa, contohnya, efek negatifnya apa, kemudian solusinya. Itu yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Daripada apa tadi? Ambiguitas. Tapi ya baik gitu. Bagus. Translate gagal. Gitu. Jadi kalau nanti siang kita bisa selesai kan, antum punya waktu cukup panjang untuk belajar. Kalau hari ini selesai berarti kan besok pagi evaluasi kan. Oh iya, saya nunggu bikin soal lagi ya berarti ya. Antum perhatian ya sama saya ya. Berapa sih? Oh iya, jadwalnya memang Kamis oh ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Sabtu Ahad untuk ini ya, presentasi kurikulum ya. Mana ya? Disiapkan berarti presentasi kurikulumnya tanggal 15. Besok ya, tanggal 15 ya. Oh iya, berarti besok pagi kita ada prakteknya ya. Oh iya, praktek belum selesai ya kemarin ya. Baru sebagian, baru sepertiga. Besok pagi praktek berarti evaluasinya sore. Biar lebih panjang waktu untuk belajar. Kemudian Sabtu Ahad kita presentasi kurikulum, disiapkan. Boleh dibuat PowerPoint, boleh tidak dibuat PowerPoint ya tidak masalah. Nanti satu kelompok maju. Berarti nanti nggak usah pakai meja, biar maju pakai meja kecil aja berarti. Untuk yang presentasi maksudnya. Yang saya biar tetap seperti ini, nanti yang presentasi duduk di depan semua menghadap ke barat. Nanti dipresentasikan targetnya berapa, durasinya berapa, dan poin-poin yang kemarin sudah saya kasih lihat ke antum itu. Kalau talqinnya pakai buku apa, standar pengajarnya seperti apa, standar lulus minimalnya apa, metode ujiannya bagaimana, kalau tasmiknya itu butuh berapa lama, perharinya berapa, nanti model kenaikan dusnya seperti apa, standarnya berapa, dan lain sebagainya. Begitu ya. Kelompok 1 udah sejauh mana? Kelompok 1 sudah berapa persen? 65 ya. Masih ada waktu 2 hari. Kelompok 2 Naklukan. Sampai murojaah. Berapa persen tuh kira-kira dari gambaran utuh yang antum inginkan? 70 ya. Kelompok 3 60. Kelompok 4 belum, tinggal ngerapiin ya. Alhamdulillah disiapkan nanti Sabtu pagi sama Ahad pagi insyaallah. Gitu. Amri ditutup. Mungkin cukup ini dari saya. Syukran ala imamikum. Jelas banyak kekurangannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini kamera pondok dipakai nggak ya Noval ya? Enggak ya. Kita tutup dulu aja. Nahdlatul Bid'ah Kafaratul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.